Jumpa lagi dengan saya Agus Hadiman dari YouTube Arsonika, channel musik dan audio. Nah, di video kali ini saya mau bahas tips mixing, yaitu tips reverb yang kelima. Nah, sebenarnya ini sama seperti video yang sebelumnya, yaitu tips reverb yang keempat, yaitu reverb swapping. Ya, jadi ini karena ada banyak yang minta gimana kalau di Cubase gitu ya. Jadi ya udah saya bikinin lah video khususnya, karena apa, caranya beda ya. Di video sebelumnya, reverb swapping itu adalah teknik yang digunakan engineer tahun 1950 sampai tahun 1960, di mana waktu itu panningnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita ada track vokal dan backing vokal, kita panning di satu sisi, yaitu di panning di kanan. Ya, lalu instrumen musik semuanya, drum, bass, gitar dan sebagainya semua di panning di kiri. Nah, itu memang begitu ya. Alasannya kenapa saya udah jelaskan di video sebelumnya. Jadi silakan ditonton aja ini kenapa bisa begitu mixingnya. Ya, ini videonya. Oke. Nah, ternyata waktu di panningnya seperti itu, bunyinya agak misah. Vokal di kanan, instrumen musik di kiri ya. Nah, gimana jadi akhirnya? Nah, jadi tips dari mixing engineer waktu itu adalah instrumen yang di panning di kiri itu, instrumen musik, nanti ada reverb atau ambience-nya di kanan. Dan juga vokal dan backing vokal yang di panning di kanan, ada reverb atau ambience-nya di kiri. Ya, itu tujuannya adalah supaya bikin mixingnya lebih nyatu. Ya, nah memang begitu caranya. Tapi itulah yang menjadi inspirasi saya untuk membuat teknik, yaitu reverb swapping. Ya, di video sebelumnya saya pakai DAW lain yang ada plugin bawaan yang bisa mengubah apa yang ada di kiri jadi di kanan, atau channel swap ya, apa yang ada di kanan jadi di kiri. Nah, tapi di Cubase itu nggak punya plugin seperti itu bawaan, tapi ada satu feature dari Cubase yang bisa membuat itu kebalik ya. Nah, gimana contohnya ya? Oke, kita coba langsung ke Cubase. Ya, di sini saya mau pakai contoh track gitar akustik ya, yang ini. Yang ini kita panningnya, atau saya panningnya di kiri, yang satu lagi di kanan ya. Seperti normalnya kalau kita ada akustik gitar rhythm ya. Ya, oke, seperti itu. Ya, kita fokus ke satu aja dulu. Yang ini, yang gitar ini kita panning di kiri. Nah, tapi kalau pakai teknik reverb swapping itu adalah instrumen mentahnya atau bunyi mentahnya ada di kiri, tapi reverbnya di kanan. Ya, kalau normalnya kan kalau kita panning suatu track ke kiri, nanti reverbnya juga di kiri. Ya, kita coba ya. Ya, ini saya add effect channel. Saya pilih yang bawaan Cubase saja, itu Roombox ya. Saya pilih preset yang Whole Arena. Nah, jangan lupa kalau kita pakai reverb sebagai send, ini harus kita klik wet only. Ini artinya apa? Ini reverbnya hanya bunyi reverb aja tanpa bunyi mentahnya. Kalau kita nggak aktifkan ini dan angkanya 27%, berarti masih ada suara mentah. Jadi suara mentah yang 100% dari track gitar aslinya plus ini dari reverb. Jadi akhirnya jadi lebih keras nanti. Ya, jadi biasakan untuk diubah jadi wet only, atau kalau mau gini 100% reverb ya. Jangan lupa. Yang kedua adalah kalau pakai reverb itu di solo, tapi solonya bukan solo yang biasa seperti ini ya, tapi adalah solo di fit, yaitu yang seperti ini nih ya. Nah, ini gimana kok bisa berubah jadi D bukan S ya? Itu saya kalau pakai Mac ini kan, jadi saya tekannya Command Option, tapi kalau kalian pakai Windows itu tekan di keyboard Ctrl Alt lalu klik ya, lalu klik ya. Nah, ini maksudnya apa? Solo di fit. Solo di fit itu adalah track ini akan selalu solo, walaupun yang lain kita solo, kita mute ya. Kalau kita cuman solo biasa, ya misalnya ini kita solo biasa, nanti kalau kita ada yang di solo, kadang-kadang dia jadi mute ya, ininya tiba-tiba jadi ke mute ya. Nah, jadi kita jangan lupa untuk jadiin itu solo di fit ya. Oke, sekarang kita ke akustik gitar yang kiri ini. Sekarang kalau kita dengar, kita assign ke send, reverb ya. Ya, otomatis gitar mentahnya di kiri, reverbnya juga di kiri ya. Nah, gimana kalau mau denger reverbnya aja ya? Ya, saya pernah bikin tips reverb yang pertama kalau nggak salah. Jadi ini kita jadiin pre-fader, lalu volume
data mentahnya kita nolin, ya, atau dimatikan. Nah, ini hanya bunyi reverb. Ya, itu beratnya ke kiri, dan tentu saja ke kiri ya. Nah, gimana caranya reverb ini jadi ke kanan? Jadi kuncinya adalah di efek Roomworks ini kita ke mixernya. Nah, kalau kita lihat di Roomworks ini itu adalah stereo, efek channel yang stereo. Ya, itu ada di bagian pen ini ada panah kecil. Yang nggak ada kalau kita tracknya mono. Kayak ini organ cuma track mono, ini nggak ada nih. Ya, nggak ada. Ya. Nah, jadi harus stereo. Ya, memang kalau pakai reverb kan stereo ya. Nah, ini ada panah kecil, kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau stereo balance panner itu yang seperti normalnya, kiri, tengah, kanan, dan sebagainya. Tapi kalau yang ini, nah akhirnya jadi kayak ada area kiri ke kanan selebar apa, kita bisa sempitin, ya, bisa lebarin, nah bahkan bisa begini, ya. Ya, ini disebut dual panner atau stereo combine panner. Nah, tapi gimana supaya ngebaliknya? Cara pertama adalah kita pakai mouse, kita klik, dan kita drag sampai berubah warnanya. Nah, itu bisa ini, kebalik nih sekarang, yang tadinya kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, ya. Nah, tapi atau cara kedua kita ketik aja, ini L tadi kan, kita klik jadi R, right, sedangkan yang right ini kita klik jadi L. Nah, itu warnanya pokoknya udah berubah gini. Nah, send reverb ini udah kebalik, jadi nanti apapun bunyi yang dikirim ke send ini, bunyinya akan ada di sisi yang sebaliknya, ya. Nah, ini contohnya, jadi kita misalnya yang gitar ini, ya mungkin saya pakai yang akustik gitar yang ini, ya, yang kita panning atau saya panning di kanan, kita send ke reverb. Nah, kita dengerin. Nah, denger nggak? Jadi data mentahnya ada di kanan. Coba ya saya matiin ya reverbnya. Tapi kalau saya nyalain nanti reverbnya ada di kiri. Ya, kalau mau dengar seperti waktu itu, kita jadiin pre-fader, lalu ini kita matiin volumenya. Nah, itu reverbnya di kiri, ya. Nah, itu sebenarnya caranya. Jadi sekarang kalau kita nyalain dua-duanya, dan ini kita balikin lagi, volumenya ini juga kita balikin. Jadi yang ini gitar mentahnya di kiri, mentahnya di kanan, terus kita dua-duanya kirim ke send, yang udah dibalik pakai dual panner tadi atau stereo combine panner. Nah, sekarang yang terjadi adalah yang gitar kiri nanti reverbnya di kanan, yang gitar yang kita panning di kanan, reverbnya di kiri. Ya, nah bunyinya jadi gini. Nah, itu ya, jadi kita udah berhasil membalikkan reverbnya. Yang tadinya reverbnya responnya selalu sama dengan panning instrumen mentahnya atau bunyi mentahnya, sekarang udah kebalik. Nah, itulah reverb swapping, ya. Nah, ini bisa dipakai bukan cuma buat gitar, jadi pokoknya seperti biasa aja kalian mixing, nanti ada track yang pakai reverb dan ada yang enggak. Nah, kalau yang pakai reverb itu kamu kirim ke yang udah dibalik itu, nanti bunyinya jadi lebih nyampur, ya. Oke, silahkan dicoba tipsnya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komen. Dan juga kalau mau request video tutorial, silahkan juga. Dan jangan lupa untuk like dan share, dan juga di subscribe ya channel YouTube Arsonika. Sampai ketemu tips mixing berikutnya. Salam audio, salam Arsonika.